Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Hati kami bersyukur pada pagi hari ini, Bapa. Hanya oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan saja kami dalam keadaan yang baik hingga hari ini. Dan kami sudah melalui tahun ini, memasuki minggu kedua, dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan menuntun kami, haleluya, hingga akhirnya nanti. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, haleluya, firman-Mu itu bisa menjadi satu rema di dalam hidup kami dan membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua, Engkau rabi kami Tuhan, hamba-Mu, Engkau rabi jemaat-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Saudara silahkan duduk. Selamat tahun baru, saudara. Ya, kita bersyukur ini minggu kedua dan kita dalam keadaan yang baik. Saudara sehat semua kan? Puji Tuhan, haleluya. Saya juga sehat. Ya, menghadapi situasi hari ini, kita terus harus tetap bahagia. Ya. Kalau kesimpulan yang dari dokter katakan, yang pertama yang menyebabkan engkau kuat dan sehat itu adalah kalau engkau bergembira. Dan itu sebenarnya firman Tuhan katakan bahwa orang yang hatinya bersuka cita, ya, itu menjadi satu obat yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, pada saat siang hari ini saya akan sampaikan satu renungan dengan judul "Seriuskah engkau dengan hidupmu?" gitu ya. Seriuskah engkau dengan hidupmu? Seriuskah aku dengan hidupku? Ya, ini menjadi satu pertanyaan buat saudara yang siang hari ini datang. Ya, apakah kita sudah serius dengan hidup kita? Ya, coba kita mulai berpikir. Kita mungkin awal tahun membuat resolusi, rencana di dalam hidup kita. Rencana akhir 2020 sampai sekarang memasuki awal 2021, apakah tetap saja, apakah yang engkau rencanakan itu sudah terlaksana, ataukah engkau cuma melalui hal itu dan engkau tidak melakukan apa-apa dibuat hidupmu sendiri-sendiri. Ya. Saudara, janganlah kita berpikir tentang hidup orang lain kalau kita tidak pernah serius dengan hidup kita sendiri. Bagaimana? Wong hidup kita sendiri aja kita nggak pernah serius. Bagaimana kita serius dengan hidupnya orang lain? Saudara, Tuhan kita itu dia sangat serius mempersiapkan kita. Tuhan kita sangat serius merencanakan kehidupan kita. Kenapa? Karena memang dia Allah yang mengasihi kita. Kita akan baca ayat yang sudah sangat sering kita baca. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Kita akan baca ini bareng-bareng, saudara ya. Kita akan baca bareng-bareng. Sudah ketemu semua ya? Ini luar biasa ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Allah mengenai hidup kita, Dia merencanakan, Dia punya rancangan atas hidup kita. Lah, kalau kita yang dirancang Allah ini tidak mempunyai rancangan buat hidup kita sendiri, bagaimana? Apakah kita sudah serius dengan rancangan Allah? Apakah kita akan menggenapi rancangan Allah kalau hidup kita ini tidak serius buat diri sendiri? Bukan saya katakan bahwa engkau harus memikirkan diri sendiri, bukan. Maksud saya begini, hari-hari ini kan kita menghadapi masa-masa yang sulit, situasi yang sulit. Ya, ada satu iklan begini, kamu mungkin tidak bisa merubah situasi, tetapi yang harus kamu lakukan adalah kamu merubah cara kamu. Ini luar biasa iklan ini. Ya, saudara, kalau kita menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang sulit, dan kita katakan Tuhan sulit, dan kita tidak pernah melakukan apa-apa, ya kita akan mengalami kesulitan. Kita tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tuhan itu sangat serius mengenai hidup kita. Kalau kita tidak serius, bagaimana rencana Tuhan itu bisa terjadi ya di dalam hidup kita? Kalau kita melihat contoh tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf, dia serius loh dengan hidupnya. Dia menjadi anak kekasih daripada Yakub, ya, anak yang paling dikasihi. Dan saat itu dia bermimpi bahwa satu saat bahwa saudara-saudaranya itu akan sujud kepada dia. Tetapi di sepanjang jalan hidupnya tidak ada hal yang mudah buat dia. Ya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijadikan pembantu di rumah Potifar, terus kemudian dia ditahan. Kalau kita melihat seperti ini, sepertinya sudah habis ini hidup Yusuf. Saudara, kalau kita melihat ketika dia ada di rumah Potifar, dia melakukan dengan serius apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Ya, bahkan Potifar katakan, semua kuserahkan kepadamu, ya, di luar istriku. Akan begitu, gampangnya begitu. Semua aku serahkan kepadamu. Sudah kerja bener, masih difitnah, masuk penjara. Ya. Apakah rencana Tuhan gagal? Enggak. Ya. Dia serius dengan hidupnya. Dia dikasih hikmat, ya, untuk dia mengartikan mimpi dari raja. Dan akhirnya, kalau kita baca sejarahnya, bahwa dia menjadi raja muda. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, Allah saat ini, saya lihat satu contoh lagi mengenai Yakub. Ya, Yakub. Ini saya senang sekali ada satu ayat yang luar biasa. Kita akan baca dulu ya. Ini Yakub ini menginspirasi saya terus terang aja. Ada ayat yang menginspirasi saya, yang ini menjadi satu rema ya, bahwa kita harus sungguh-sungguh ketika kita melakukan sesuatu untuk kepentingan kita sendiri dulu. Kita harus sungguh-sungguh. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 30 ayat 29. Kejadian pasal 30 ayat 29 sampai 31. Saud Yakub kepadanya. Ini ketika Yakub ini tinggal di rumah Laban, mertuanya. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat,
Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Ya, saudara pasti sudah tahu cerita tentang Yakub. Bagaimana dia sudah dikhianati oleh si Laban gitu ya. Yang harusnya mendapatkan Rahel yang dicintai. Ternyata dikasih Lea. Dia harus bekerja 7 tahun lagi. Tetapi hal itu tidak membuat si Yakub ini dia patah semangat. Kita akan lihat di dalam pasal 31 ayat 38. Ya. Selama 20 tahun ini aku bekerja sama dengan engkau. Dan domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ya, saudara, ini luar biasa. Ya, Yakub ketika dia dikasih kepercayaan, dia melakukan dengan serius. Meskipun kalau sudah baca di pasal sebelumnya dia dikhianati. Ya, istilahnya dibojui sama si Laban. Tetapi dia serius dengan hidupnya. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saudara, hari-hari ini mungkin saya perlu sampaikan kepada anak-anak muda, sudahkah engkau serius akan hidupmu? Ya, engkau kuliah jangan terus bermain-main dengan kuliah sehingga tidak ada hasil yang engkau dapatkan dari kuliah. Mungkin engkau pacaran tidak serius. Ya. Mungkin engkau apa yang menjadi tanggung jawabmu lakukan saat ini. Juga buat kita. Ya, kita juga harus serius dengan pekerjaan kita, dengan mendidik anak-anak kita. Dengan masa depan mereka, apakah kita juga serius? Saudara, Allah itu luar biasa. Sekarang ini santai bro, waktu masih panjang. Saya kenal orang-orang yang di sepanjang hidupnya sampai matinya tidak pernah menghasilkan apa-apa. Dan hidupnya selalu menjadi beban orang lain. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Apa saudara yang menjadi masalah ketika kita menghadapi sesuatu yang gak serius? Kalau kita baca di dalam Amsal, saudara pasti sudah tahu ayatnya di mana, pasalnya di mana. Ya. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 itu masalah tentang kemalasan hidup. Orang kalau sudah malas itu suka menunda-nunda. Terus kemudian berencana doang. Tidak dilaksanakan tapi ditunda lagi. Ditunda, direncanakan, ditunda, direncanakan. Ditunda, direncanakan. Padahal umur kita ini jalan terus. Waktu jalan terus. Dan kita membuang waktu kita. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Saudara, kita sudah harus mulai berpikir hari ini. Ya. Buat anak-anak muda, rencanakan hidupmu dengan benar. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini rencanaku. Dan saudara lakukan hal itu. Jangan cuma rencana, ditunda, direncanakan, ditunda, tidak dilaksanakan, dan akhirnya umur hidupmu habis untuk hal-hal yang seperti itu. Saya perlu sampaikan juga, jangan lakukan hal yang sia-sia saat-saat ini. Ya. Pekerjaan yang sia-sia. Saudara nongkrong boleh. Bolehlah sekali-sekali. Ngopi boleh. Saya suka kok ngopi, ngobrol. Tapi tidak sepanjang hari saya nongkrong cuman ngopi. Enggak. Apalagi yang tiap hari nongkrong cuma ngopi. Sampai kapan engkau melakukan hal itu terus menerus? Sehingga
engkau tidak melakukan apa-apa. Saya semangat saudara. Semangat tahun baru. Ya, saya nggak marah. Cuman saya pengen saudara, iya ya. Kita sudah harus mulai berpikir. Saudara, saya orangnya ini humor juga gitu ya. Suka guyon ya sama anak muda. Kita juga bergaul semua. Tapi untuk hal-hal yang serius, saya ya tetap serius. Saya tidak terus enak-enakan, enggak. Coba pikirkan, ya, apa yang sudah kita lakukan di umur kita masing-masing hingga saat ini. Saudara, enggak, ini saya enggak pamer, enggak. Ini jauhkan ya. Saya kuliah lulus tahun 91, kemudian saya kerja di Bank Panin itu di Pojokan Darmo. Ya, itu saya enggak kerasan. Akhirnya saya nyeles. Tahun 1994. Nah, saya dengan Pak Gatot Suteja ini kan teman karib. Bud, lihat-lihat rumah yuk. Lihat-lihat rumah. Saya itu kerja si ala atung gitu saudara. Ya. Tapi saya serius tentang hidup saya loh. Ya. Akhirnya singkat kata saya beli rumah dengan uang hutang dari bank. Saya ingat benar gajian saya tahun 94 itu adalah 200.000 tahun 1994. Cicilan saya masih ingat bener gitu ya. Saya masih ingat bener 187.000. Jadi sisa uang itu adalah 13.000. Saudara, tapi saya tidak pernah kekurangan untuk nyicil itu. Saya tidak pernah, saya nggak pamer saudara ya. Dengan situasi yang seperti itu, nih otak ini mulai berpikir. Cari sana, cari sini. Saya berpikir saya masih muda kok, saya masih bujangan kok. Orang mangan ya ora apa-apa. Wong ra ono sing melu aku, sing ramangan ya paling aku dewi kan gitu dalam pikiran saya. Tapi kita coba mencari istilahnya sampingan pekerjaan dan sebagainya. Ya, kita cari itu. Saudara, karena apa? Saya berpikir saya serius loh tentang hidup saya. Saudara, yang laki-laki yang nantinya engkau akan istilahnya membawa yang menyusun masa depan kan pasti mau married semua kan? Yang laki yang bujang-bujang, kalau nggak mau married ya udah nggak usah mikir dulu ya. Tapi yang mau married pikirkan dulu ya. Engkau susun rencana hidupmu. Jangan santai bro. Santai hidupnya. Saudara, saya kalau membaca di Amsal itu, seorang pemalas itu begini. Dia mengambil makan, ada makanan nih. Dia mau mengambil makan. Saudara nanti cari di Amsal. Tinggal masukin mulut aja loh, dia males. Ini kan kebung wacut gitu ya. Seorang pemalas itu kayak engsel pintu juga. Ya firman Tuhan itu gitu. Digugah ini muterono. Digugah kok ini muterono. Dan tidak melakukan apa-apa. Dan membuang waktu hidupnya. Firman Tuhan katakan yang tidak bekerja jangan makan. Banyak orang membuang waktu. Bermain-main dengan waktu. Tanpa melakukan satu pun. Sehingga ketika menjadi tua, dia tidak pernah melakukan apapun. Saudara kalau sudah melakukan, ya puji Tuhan. Saya yakin bahwa kita orang tua sangat serius
untuk anak-anak kita. Betul? Betul? Kan kita tidak mungkin sekarep-karepmu lah, mangan karemu, ramangan terserah, mulih karemu, orang mulih terserah. Ya. Enggak. Tanya itu, bapak-bapak. Nah, yang muda-muda juga harus mengetahui hal ini, bahwa orang tuamu secara jasmani itu serius akan hidupmu. Karena bapak kita itu serius dengan hidup kita. Dan engkau harus serius. Kalau engkau kuliah yang benar. Kalau engkau sekolah yang benar. Saudara, tidak pernah ada ceritanya di dalam Alkitab, orang yang tidak serius, dia itu berhasil di dalam hidupnya. Saya tidak pernah baca hal ini. Tapi ada orang-orang jahat yang dirubahkan oleh Allah, dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan serius akan hidupnya, dan dia menjadi berkat buat orang lain. Banyak kalau di dalam Alkitab seperti itu. Jadi ketika dia dirubahkan oleh Tuhan, dia bukannya santai-santai, bukannya dia diam diri, bukannya dia tenang-tenang hidupnya. Enggak, tapi dia melakukan sehingga dia berhasil. Rasul Paulus, siapa Rasul Paulus? Dia musuhnya orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan panggil dia, bukan begini Paulus, aku sekarang sudah milihnya Tuhan, aku tenang-tenang saja. Enggak. Saudara, Tuhan senantiasa pengen kita itu melakukan satu perubahan yang lebih baik lagi. Ya, kenapa? Ya, supaya kita menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Bahwa kita mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang gilang gemilang seperti apa? Ya nggak harus kaya, tapi hidupmu itu berhasil, hidupmu itu membawa sukacita buat orang lain. Hidupmu ya, saya lihat saya lihat orang-orang Kristen yang mungkin di desa-desa saudara, luar biasa ya. Kalau kita ke sana, meskipun mereka hidup secukupnya saja, tetapi ketika kita datang itu dengan wajah sukacita dia menyambut kita. Saya juga kenal orang-orang Kristen yang intinya dia hidup pas-pasan. Tapi apa saudara, impact yang dia berikan, sukacita yang dia berikan, semangat yang dia berikan, keseriusan yang dia berikan kepada Tuhan, itu menjadi berkat buat saya. Saudara, sudahlah kita mulai memikirkan hal ini. Ini mumpung masih awal tahun. Tidak pernah, saudara, tunjukkan kepada saya, kalau orang-orang yang santai-santai di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, ya, yang mungkin santai-santai, ya, itu dipakai Tuhan. Nggak pernah, nggak ada ceritanya. Kadang-kadang kita yang sudah bekerja keras saja, kita mendapatkan pas-pasan, kadang-kadang kurang. Tapi hati kita penuh dengan sukacita. Tapi juga menjadi berkat luar biasa kalau sudah diberkati berlebih-lebih. Berarti saudara harus menjadi berkat buat orang lain. Kita sudah harus memikirkan hidup kita. Itu untuk kepentingan jasmani. Kepentingan selama kita ada di dunia ini. Nah, sekarang saya masuk di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan bagaimana? Ada orang yang serius dengan hidupnya dan dia berhasil, tetapi lama-lama dia meninggalkan Tuhan. Ada begitu. Saya jadi ingat kesaksian itu dulu, Papi Kaleb pernah cerita. Ada seorang ibu yang dulu jemaat sini sebenarnya, saya juga nggak tahu, wong itu generasi yang mungkin sekarang sudah nggak ada, ya, pernah cerita waktu masih kaya raya dia tinggalkan Tuhan. Begitu kita kepepet datang sama Tuhan. Nah terus apa fungsinya?
Bukan berarti gini, waduh kalau gitu aku kecepin gak usah datang pada. Enggak. Saudara, ketika saat ini engkau dikasih kesempatan, engkau diberkati dengan secara jasmani, secara harta benda, ya, saudara mulai lakukan pelayananmu. Saudara yang dikasih keahlian, kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 tentang talenta, ya, itu ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang 5 bertambah menjadi 10. Artinya apa? 100%. Yang 2 itu menjadi 4. Artinya apa? Bertambah 100%. Yang 1 enggak serius belas. Allah memberikan kita sesuai dengan kemampuan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25 tentang talenta. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kita yang bisa mampu banyak, kita dituntut banyak. Nah, kita kalau dituntut banyak, ya jangan tersolok. Artinya apa? Bahwa kita punya kapasitas yang besar dan kita harus menghasilkan sesuatu yang besar. Saudara, saya tidak pernah melihat ada seorang pengusaha dia bangun kilang yang gede cuman diisi 1 liter 2 liter, enggak. Tapi ketika dia bangun kilang yang besar, dia akan isi puluhan ribu liter. Saudara, kalau lihat tangki mobil itu yang isi 10.000 liter, kalau cuman diisi 100 liter itu juga rugi. Oleh sebab itu saudara, ketika kita dipercaya, kita serius melakukan hidup kita dipercaya oleh Tuhan, baik itu di dalam urusan pekerjaan kita, baik itu di dalam pelayanan kita, ayo kita lakukan dengan serius. Sehingga apa saudara? Kapasitas kita itu menjadi besar. Ya, sekali lagi, tidak pernah ada ceritanya orang yang hidupnya tidak serius dengan Tuhan, hidupnya lebih baik daripada kita. Mungkin secara harta benda mereka mempunyai lebih. Tetapi bisakah kita? Ya, kita itu paling enak ya. Kalau orang-orang lain menyembah Allahnya itu seperti jauh, mereka harus berteriak-teriak. Kita itu panggil Tuhan Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu dengan sebutan Bapa. Ini luar biasa. Nah, saudara, mungkin ini bertepatan dengan kita memasuki tahun baru. Saudara, buat rencana-rencana hidupmu. Kalau engkau aku secara materi Tuhan sudah limpahkan, sudah beri, ya, saudara, engkau juga mulai pikirkan, rencanakan apa yang harus engkau lakukan buat Tuhan. Apa yang engkau akan berikan kepada Allah. Allah itu gak butuh kok. Ya, Allah itu gak butuh. Kadang-kadang Allah itu cuma menguji kita. Apakah kita mencintai apa enggak. Ada seorang bapak yang mempunyai 3 anak. Semua anak dikasih roti. Masing-masing dikasih roti. Yang nomor 1, bapak minta dikit dong. Aduh bapak ini udah dikasih ke saya kok, bapak itu minta ke aku lagi. Bapak kan punya banyak itu roti di belakang sana. Enggak bisa. Yang kedua, aku minta rotinya dong. Dia bilang, Pak, ini buat aku aja udah cukup, Pak. Tapi anak kedua ini sih lumayan. Akhirnya roti itu, ya misalnya roti mari ini, yang 1 box itu dia kasih 1 nih, Pak. 1. Yang ketiga,
Aku minta roti dong. Ya. Anak yang ketiga dia katakan, Pak, ini kan dari Papa, ini aku kasih. Sebenarnya Bapak kita itu tidak butuh apa-apa dari kita. Bapak kita itu kadang-kadang menguji kita, apakah kita mengasihi. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya. Allah kita kadang-kadang menguji kita, apakah kita mengasihi Dia. Saudara, cobalah kita memikirkan. Ya. Saya tiap akhir tahun itu selalu dibuat budget forecast untuk tahun depan. Ya. Misalnya contoh target hari ini 100 tahun ini, dan yang saya terima itu paling mungkin 60% untuk tahun ini. Misalnya saya tahun ini on budget cuma 60%. Tahun depan bos saya itu enggak ngomong begini, ya udahlah kalau begitu target tahun depan itu 60% ditambah 10%. Enggak jadi 66%. Enggak. Bos saya bilang, kamu target tahun lalu berapa? Misalnya 100, Pak. Ya udah, sekarang naikin 10%. Dari mana, Pak? Ya dari 100 itu. Padahal yang saya terima itu 60%. Itu manusia kayak begitu loh, punya tuntutan tinggi. Allah kita itu baik banget. Ya. Mereka kadang-kadang katakan, ya udah, pokoknya kamu target segini. Kalau Bapak kita, kamu bisa berapa? Aku kasih kamu. Matius pasal 25. Sesuai dengan kemampuan kamu, aku percayakan kamu. Jadi kita nggak jalan, cuman berputar-putar, ya muter-muter nggak karuan. Tujuan untuk jasmani tidak tercapai, tujuan rohani nggak kecapai, akhirnya ya begitu-begitu saja. Saudara, perlu saya sampaikan di sini khususnya untuk kaum muda. Mungkin kau berkata, Om, kondisi sekarang sulit. Betul, saya juga sulit kok. Tapi bukan berarti kita diam. Saat engkau diam, saudara bisa lihat di luar anak-anak muda yang lain. Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di kondisi pandemi saat ini. Mereka orang-orang di luar Tuhan, mereka melakukan dan mereka berhasil. Lah kita anak Tuhan kok cuma diam saja. Kita harus membuat rencana buat hidupmu dulu. Ya. Saya membaca Flip. Saudara tahu Flip? Itu kalau saudara transfer antar bank, ya, itu kan kita kena biaya. Tapi kalau pakai aplikasi Flip ini, saudara mau transfer kemanapun tidak kena biaya. Ya biayanya sebenarnya nggak gede, 6.500. Tapi kalau misalnya 10 kali ya 65.000. Tapi anak-anak muda dan dia masih kuliah, dia membuat 3 orang ini, dia membuat gimana ya caranya? Saya seorang mahasiswa, kalau saya transfer duitku sendiri cepet. Akhirnya dia berpikir dia membuat aplikasi Flip, namanya Flip. Saudara kalau di Play Store itu ada Flip. Jadi kalau mau transfer kemanapun tidak kena biaya. Ini luar biasa. Nah, apakah kita tidak terinspirasi hal dengan itu? Om, terlalu besar Om. Tuhan kita, ya, Dia akan memimpin sesuai dengan kemampuan kita. Dia akan menolong kita. Kalau kapasitas kamu 1 liter, ya Tuhan cuma kasih 1 liter. Kalau 100 liter, Tuhan akan kasih 100 liter. Kalau 200 liter, Tuhan akan kasih 200 liter. Tergantung bagaimana kita mau bergerak hari-hari ini. Om, saya ini kan nggak sekolah. Itu tidak pernah menjadi masalah buat Allah kita. Kalau engkau ada keseriusan.
Saya pernah cerita ya, di Tulungagung itu ada kakak beradik, dia buta huruf, tetapi dia orang terkaya di Tulungagung. Kakak beradik. Dan sampai yang satu sudah meninggal, dari kecil sampai dia meninggal, dia itu nggak bisa baca tulis. Dan dia seorang pengusaha. Tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Saya kadang-kadang heran ini. Tuhan ini kok luar biasa banget ya. Dulunya dia cerita, saya itu dulu pernah menjadi penggembala kambing, terus dia bekerja dengan serius, akhirnya dia menjadi seorang pengusaha, kakak beradik ini. Dan nggak bisa baca, sampai meninggal itu nggak bisa baca. Luar biasa nggak? Tapi hidupnya, dia serius dengan Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Ya. Terus jangan begini saudara, ya udahlah kalau gitu aku nggak sekolah. Enggak, jangan. Kalau engkau punya kesempatan untuk kuliah yang tertinggi, kuliah tertinggi. Tuhan itu bisa pakai dengan segala macam cara untuk hidup kita. Amin. Saudara, kita akan baca di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah. Pasal 10 ayat 18. Ini kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya. Saudara, kalau baca di dalam Amsal, ketika kita menunda waktu, artinya kenapa menunda waktu? Mungkin pertama, ya udah kita nggak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi yang kebanyakan masalah terbesar adalah karena kita malas. Malas. Ya. Nah, jadi kalau ketika kita, ya mungkin anak-anak sekarang kan beda dengan generasi kita dulu. Ya, generasi saya, generasi ya umur 50 tahun ke atas itu beda dengan anak-anak sekarang. Ya. Tapi harusnya anak-anak sekarang karena fasilitas yang lebih, ya harusnya bisa menghasilkan lebih besar lagi. Bukan dengan santai-santai bro dan santai-santai Nggak seperti itu. Saudara harus berpikir, seriuskah kita dengan hidup kita? Ayat pengawasan Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin berpikir bahwa kita masih ada waktu. Oleh sebab itu mari kita melihat diri kita, hidup kita. Ya, anak-anak muda, saya berharap kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Berhasil dalam hidupmu. Ya. Engkau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang akan menjadi berkat. Engkau menjadi orang-orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Supaya dengan seperti itu, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Firman Tuhan saya akhiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang sudah kami terima, kami boleh lakukan seperti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Pengumuman untuk ibadah minggu depan sampai akhir bulan ini off dulu, nggak ada kebaktian dulu ya. Juga dengan himbauan dari gubernur masalah PSBB, jadi kita mengikuti itu.
Meskipun mungkin ada ketentuan bahwa ibadah bisa dilakukan, tapi kita lebih baik kita berhikmat, kita off dulu sampai akhir bulan. Nanti untuk bulan Februari akan diumumkan lebih lanjut. Dan ibadah-ibadah yang lainnya juga mungkin yang lewat online dan sebagainya silakan dilanjutkan ya, mungkin lewat Zoom dan sebagainya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan untuk kami dapat beribadah pada siang hari ini. Kami mendapatkan berkat yang besar daripada firman-Mu Bapa, mengawaskan kepada kami untuk kami serius akan hidup kami Bapa, dan lebih serius lagi kami mengiring Engkau Tuhan, karena waktu-Mu sudah dekat Bapa. Keadaan di sekeliling kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi hanya satu kami yakin, bahwa Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami. Dan kami mau tetap setia di dalam Engkau. Kami mau benar-benar serius Tuhan mengenai masa depan kami, mengenai hidup kami, terlebih lagi mengenai pemerintahan kami, pelayanan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin dalam keadaan lemah, kurang sehat. Tuhan, mohon pemulihan daripada Engkau. Engkau pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Engkau berikan sukacita yang daripada-Mu, pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala keluarga Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik buat hamba-Mu Tuhan, memberikan pemulihan buat hamba-Mu Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu buat hamba-Mu ya Allahku. Kami sungguh memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, buat kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, ke rumah tangga kami masing-masing. Kami membawa segenap hidup kami Tuhan, segenap pergumulan kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami percaya Kau memberikan mujizat buat kami, memberikan pertolongan, memberkati dalam usaha pekerjaan kami, membukakan jalan yang baru buat kami Tuhan, memberikan kesempatan-kesempatan yang baru Tuhan, biar dunia tahu bahwa kami adalah umat ketebusان-Mu Bapa, dan kami boleh menjadi berkat buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami diberikan roh yang penuh semangat Tuhan, biar kami tidak terpuruk dengan keadaan ini, tapi biar kami Tuhan menang, karena Engkau telah menang atas maut. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya akan penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan saat ini biar kami Tuhan boleh kembali ke rumah tangga kami masing-masing di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, persekutuan dengan Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengerti